Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa hamdan yakunu ridhaw wa mardiyan lillahi rabbil alamin, wa hamdan liman qala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa zid ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam praktisitas kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari. Yang kita cari, yang kita kerjakan adalah libtigha amardhatillah dan senantiasa ingin berbakti kepadanya. Mudah-mudahan benar-benar kita dapat jaminan kemuliaan ini tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya baca tadi panjenengan hampir hafal semuanya ini. Yang menarik dari datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah beliau itu bahasa Qur'annya adalah azizun alaihi ma anittum. Berat baginya, sedih hatinya karena memikirkan kita semuanya. Hadirin, dia menginginkan supaya kita ini selamat, menginginkan kita ini benar-benar dalam keimanan dan keselamatan. Hebatnya beliau itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah sangat kasih sayang.
Karena khutbah ini sangat singkat hadirin, pembuktiannya yang pertama, contoh satu ketika Rasulullah masih dalam kondisi hidup. Ketika perang Badar hadirin, munafikin dan orang-orang kafir Quraisy yang dikomandani oleh Abu Jahal, yaitu Amr bin As, itu ternyata tidak mau menerima dan mengakui Al-Quran, bahkan menantang Allah subhanahu wa ta'ala, seraya berkata, wahai Allah, kalau memang Al-Quran itu turun dari engkau, bukan karangan Muhammad, buktikan, turunkan azab dari langit, bebatuan dari langit, dan azablah kami semuanya dengan azab yang pedih. Ini kalau bahasa logika kita manusia hadirin, mungkin barangkali kita sudah marah, diajar ayo arek ngene iki. Tapi apa yang terjadi hadirin? Logika manusia tidak. Adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar, kafir dan munafik hadirin. Baru turun ayat ini. Itulah asbabun nuzulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah sekali-kali Allah akan mengadab kepada mereka Muhammad yang kurang ajar, tidak mau mengakui Al-Quran dari Allah. Katanya karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mengakuinya minta diadab, karena ada engkau Muhammad ada di tengah-tengahnya. Allah tidak akan menurunkan adab dan bala bencana kepada mereka, kendati sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam punya renungan. Ya Allah, kalau saya masih nungguin mereka, kalau aku masih ada di tengah-tengah mereka, mungkin barangkali azab tidak akan turun. Permasalahannya, ya Allah, bagaimana nanti ketika aku engkau panggil menghadapmu, wahai Allah, bagaimana nasib mereka, terutama orang-orang yang beriman. Langsung sontak hadirin dijawab oleh Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka mau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modal kita orang Islam yang beriman kepada Allah. Kalau kepingin selamat dari azab Allah, kita mesti harus bertobat dan banyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin, indas sakaratil maut, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dicabut nyawa beliau. Sebenarnya Rasulullah tidak mungkin sakit ketika dicabut. Rasulullah itu adalah Habibur Rahman, kekasih Allah. Tapi hebatnya Rasul minta supaya sakaratil maut itu ada rasanya. Ketika dicabut nyawa, baginda Rasul merasa agak sedikit kesakitan hadirin. Rasulullah tidak mengingat
istri-istrinya. Rasulullah tidak mengingat anak-anaknya. Yang diingat adalah kita umatnya, hadirin, yang keluar dari mulut beliau, yaitu kata-kata ummati, ummati, ummati. Itu sebenarnya adalah doa dari Rasulullah SAW. Bahasa kita, ya Allah, sakitnya sakaratil maut kayak demikian ini andai menimpa kepada umatku, tolong wahai Allah, kasihin semuanya kepadaku. Adakah pimpinan kayak demikian? Hebatnya hadirin, jauh-jauh sebelumnya, supaya umatnya seperti kita ini yang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh Rasulullah disampaikan, hadirin, al-mautu babun kullun nas dakhiluhu. Mati adalah ibarat pintu, semua manusia wajib masuk pintu kematian itu supaya dicabut nyawa, tidak sakit. Rasul jauh-jauh mengajari kepada kita doa. Dan doa itu panjenengan ingkang biasa sering tahlilan, sering istighosahan, akan berdoa, sering berdoa itu. Apa doa itu adalah? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, ringankanlah kepada kami ketika kami dalam kondisi sekaratnya mati. Bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat? Jamaah rahimakumullah, manusia besok kalau sudah meninggal dunia semuanya, kemudian ada yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia yang terakhir dibangkitkan semuanya oleh Allah. Ternyata umatnya para nabi mencari nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam. Ya Nabi Allah, kaifa haluna? Gimana keadaan kami? Jawab Nabi Adam, nafsi, nafsi. Orang Jawa bilang ngerasa no ngurusi awakmu nak, ngurusi awakku dhewe ora iso. Larilah umat itu kepada siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sama yang dikatakan, ya Nabi Allah, kaifa haluna? Gimana keadaan kami ini? Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, hadirin, sama jawabnya, nafsi, nafsi. Besok di hari kiamat ada nabi yang bahasa populer kita barangkali membuka posko lah. Kemudian memanggil, ummati, 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 wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Jamaah rahimakumullah, supaya panggilan ini mengena kepada kita, maka kita dianjurkan sallu ala mayyunati yaumal qiyamati ummati, ummati, ummati. Bersolawatlah kalian semuanya kepada orang yang besok di hari kiamat memanggil-manggil umatku, umatku, umatku. Dan memang Rasulullah sendiri mengatakan, jamaah, inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapanku besok di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Hadirin, ada dialog yang sangat barangkali bisa menginspirasi kita. Dialognya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi, hadirin, laulaka, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak ada engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan cakrawala dan seisinya, bumi seisinya,
langit dan seisinya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah menyampaikan kayak demikian itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau dunia seisinya, langit seisinya kau ciptakan karena ada aku, lah aku ini untuk siapa wahai Allah? Allah menjawab, antali ya habibi, engkau adalah khusus aku ciptakan untuk menjadi kekasihku. Makanya Rasulullah itu julukannya adalah Habibur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh Allah lagi, wahai Muhammad, hai kasihku, kalau dunia seisinya, langit seisinya, cakrawala yang maujud ini aku ciptakan karena engkau, aku menciptakan engkau menjadi kekasihku. Lah aku ini untuk siapa Muhammad? Ternyata Rasulullah diam hadirin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ana liman yusalli alaika ya habibi. Aku adalah untuk orang yang senang bersolawat kepadamu wahai kekasihku. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat yang terpilih, sehingga besok di hari kiamat kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harapan besar bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.